Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Chen Ping'an menuju negara Watercombing yang diganggu oleh setan dan hantu ketika bermalam di kuil kuno. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Itu adalah tempat terpencil, dan malam itu juga gelap dan berangin. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh orang dan mencuri barang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan waktu terbaik untuk membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Hasilnya tergantung pada siapa yang lebih kuat. Apakah para kultivator lebih terampil, atau iblis lebih ganas? Obrolan yang menyenangkan dan tawa yang riang terdengar hingga ke kuil kumuh di negara Watercombing. Pada akhirnya, terdengar ketukan di pintu depan. Seniman bela diri berjanggut besar itu melirik Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng sebelum menggoda, siapa di antara kalian yang akan membuka pintu untuk menyambut tamu kita? Jika aku pergi, aku takut akan membuat takut roh-roh wanita ini. Pada saat itu, apa yang akan kita lakukan jika mereka berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Zhang Xianfeng menepuk dadanya dan berkata, pendeta Tao ini sedikit lebih tampan daripada Chen Ping'an. Jadi, Liu Qicheng terbangun oleh bunyi lonceng pendeteksi setan, dan dia masih linglung dan hampir tidak sadar. Setelah mendengar ungkapan, roh perempuan, dia langsung teringat pada roh rubah dan hantu cantik dari kisah-kisah supranatural. Hal ini langsung memberinya keberanian, dan dia buru-buru merangkak dan berteriak, aku akan pergi, aku akan pergi. Hantu dan roh dari kisah-kisah itu paling menyukai cendekiawan lemah sepertiku. Kalian bertiga membawa pedang dan golok, jadi aku jelas kandidat yang paling cocok karena aku tidak bersenjata. Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kita bertemu roh baik, maka mari kita perlakukan mereka dengan ramah. Jika mereka bersedia menghabiskan malam yang indah bersamaku, maka jangan mencoba menghentikanku untuk menemani mereka. Namun, jika kita bertemu iblis jahat yang ingin memakan hati kita, maka kalian harus menyelamatkanku. Liu Qicheng dengan gembira berlari untuk membuka pintu. Hembusan angin kencang menerpa, menghantam cendekiawan itu dan memaksanya untuk menutup matanya. Setelah itu, dia merasakan aroma harum melewatinya saat dua suara keperakan terdengar di sampingnya. Lengan baju sutra juga menyentuh wajahnya, dan terasa sangat halus dan lembut. Liu Qicheng sedikit mabuk. Dia buru-buru menutup pintu. Ketika angin gunung akhirnya mereda, dia berbalik dan melihat tiga wanita cantik. Dua dari mereka tersenyum manis dan berlari menuju api unggun tempat Sui Wanxia dan yang lainnya duduk. Sosok mereka indah, dan hanya melihat mereka dari belakang membuat jantung Liu Qicheng berdebar-debar. Ada juga seorang wanita yang sedikit lebih muda, dan dia mengenakan gaun merah muda-muda dan mengenakan sepasang sepatu satin bersulam. Dia dengan takut-takut berdiri di depan Liu Qicheng dan dengan gugup menjepit gaunnya dengan jari-jarinya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang berani dan cantik, Liu Qicheng menganggapnya sangat menggemaskan dan menarik. Seniman bela diri berjanggut besar itu duduk bersila dan minum anggur. Kedua wanita pemberani itu berjalan mendekat, dan kerah baju mereka yang berpotongan rendah memperlihatkan sebagian besar kulit putih halus mereka. Pendeta Tao yang malu-malu itu sedikit memerah ketika melihat ini. Sementara itu, Chen Ping'an sedang menjaga api unggun. Dia menggeser dahan-dahan dan terus menambahkan lebih banyak lagi. Dahan-dahan kering terbakar dan terus mengeluarkan suara berderak renyah. Kedua wanita cantik dengan lembah dalam di antara payudara mereka dengan cepat memilih target mereka. Ada emosi yang dalam di mata mereka ketika yang satu duduk di samping pendeta Tao muda dan yang satu duduk di samping Chen Ping'an. Sui Wanxia sudah membuka lengannya, tetapi gerakannya dengan cepat membeku ketika dia melihat ini. Dia goyah sejenak, dan dia mulai minum lagi untuk menutupi kecanggungannya. Wanita menawan di sebelah Zhang Xianfeng meletakkan tangannya di kerah bajunya dengan sikap yang tampak menahan diri. Seolah-olah dia mencoba menutupi kulitnya yang terbuka. Namun, pada kenyataannya, dia dengan ringan menekan ke bawah dan menyebabkan pakaiannya memeluk payudaranya lebih erat. Payudaranya tampak seperti akan menyembul keluar. Dia menyenggol pendeta Tao muda itu dengan bahunya dan bertanya dengan suara manis, ya ampun, pendeta Tao muda. Kamu bahkan membawa pedang kayu di punggungmu? Apakah ini pedang kayu persik legendaris? Mengapa kamu tidak mencabutnya untuk menunjukkan kepada kakak perempuan seberapa panjangnya? Zhang Xianfeng tersipu merah padam. Dia tidak berani menjawab. Wanita yang meringkuk di samping Chen Ping'an memiliki dagu yang tajam dan alis yang menggoda. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan berkata dengan suara yang lembut dan halus, Tuan muda, saya dan saudara perempuan saya mengalami angin gunung yang kencang saat kami bepergian di malam hari, dan ini menyebabkan tangan kecil saya menjadi sedingin es. Tuan muda, jika Anda tidak percaya kepada saya, mengapa Anda tidak menyentuhnya untuk melihatnya? Chen Ping'an menunjuk ke api unggun dan berkata sambil tersenyum, Nona, jika tangan Anda dingin, mengapa Anda tidak menghangatkannya di dekat api unggun? Tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk menjadi hangat. Wanita muda dalam gaun merah muda-muda itu tidak ikut berbicara. Sebaliknya, dia berjongkok di depan api unggun sendirian. Kepalanya menunduk, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghangatkannya.
Liu Qicheng duduk di sampingnya dan dengan aktif mencoba untuk mengenalnya, bertanya sambil tersenyum, "Nona muda, apakah Anda dan saudara perempuan Anda dari negara Watercombing?" Wanita muda itu mengangguk sebagai jawaban. Dia mendongak dengan bulu mata bergetar, dan dia tampak seperti ingin berbicara. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Seniman bela diri berjanggut besar itu melirik sekilas ke arah sepatu satin bersulam milik wanita muda itu. Dia kemudian menatap kedua wanita yang menggoda itu dan terkekeh, selain sedikit kotoran di kakinya, bagaimana kalian berdua bisa tetap bersih setelah melewati begitu banyak jalan setapak pegunungan? Kalian bukan hantu dan roh gunung, kan? Jika memang begitu, maka kami berempat benar-benar dalam masalah besar. Ketika saatnya tiba, kami tidak punya pilihan selain memohon kepada kalian berdua untuk kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Namun, mati di tangan dua wanita cantik juga merupakan takdir yang cukup elegan. Bagaimana menurutmu, kakak-kakak? Liu Qicheng terkekeh dan berkata, kedua kakak perempuan ini sangat cantik, jadi bagaimana mungkin mereka hantu atau roh? Penampilan lahir dari pikiran, jadi ini tidak mungkin. Mundur 10.000 langkah, meskipun kedua kakak beradik ini benar-benar hantu, mereka jelas hantu baik yang hanya melakukan perbuatan baik. Mengapa kita tidak membaca puisi dan minum malam ini? Meskipun yin dan yang memiliki jalan yang berbeda, pertemuan tak sengaja antara manusia dan hantu ini tetap layak dirayakan dan diminum. Hanya itu yang akan membuat pertemuan ini menjadi elegan dan berkelas. Bukankah begitu, kakak beradik? Saat kita minum sebentar, tolong jangan tunjukkan sifat hantu kalian secara tidak sengaja. Jika tidak, itu akan merusak keindahan momen itu. Kedua wanita menawan itu saling tersenyum. Mereka telah memburu orang selama sekitar 100 tahun di sini, namun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang berpikiran sederhana. Apakah dia berani karena kekuatannya yang luar biasa? Atau apakah dia naif karena kurangnya pengalaman? Mungkin dia sama sekali tidak menyadari keganasan hantu dan setan di gunung dan sungai? Salah satu dari mereka menutup mulut dan terkikik, sementara yang lain langsung memegang perut dan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergoyang maju mundur, menyebabkan payudaranya bergoyang ke atas dan ke bawah. Berdiri di seberangnya, Liu Qicheng menelan ludah saat melihat ini. Wanita muda itu tiba-tiba mendongak dengan wajah pucat pasi dan menjerit, "Cepat lari!" Mereka, wanita cantik yang menutup mulut dan terkikik itu tiba-tiba menjadi serius. Dia menyerang dengan tangannya, memukul dahi wanita muda itu dan menyebabkannya jatuh terlentang ke tanah. Ada bekas luka merah terang di dahinya. Liu Qicheng sangat ketakutan. Hampir pada saat yang bersamaan, Zhang Xianfeng menyatukan dua jarinya untuk membentuk segel pedang. Pedang kayu persik di punggungnya langsung terbang keluar, dengan cepat membentuk lengkungan di udara sebelum langsung menusuk punggung wanita cantik yang telah menyerang. Wanita cantik itu jatuh ke tanah setelah ditusuk oleh pedang kayu persik. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari tubuhnya, dan seolah-olah pedang kayu persik yang diselimuti cahaya spiritual itu hanya menusuk pakaian kosong. Wajah dan tubuh wanita itu berubah drastis. Jelas bahwa dia bukanlah roh yang telah mengolah bentuk manusia. Sebaliknya, dia adalah hantu atau entitas serupa yang tidak memiliki tubuh fisik. Asap hitam mengepul dari hantu wanita itu, dan dia terus berjuang dalam upaya untuk melarikan diri dari daerah ini. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari batasan pedang kayu persik yang tertancap di tanah apapun yang terjadi. Seolah-olah dia adalah binatang buas yang dirantai. Zhang Xianfeng melafalkan mantra, menyebabkan cahaya spiritual pada pedang kayu persik menjadi semakin cemerlang. Hantu perempuan itu tidak lagi mampu mempertahankan wujud manusianya. Kilatan aura pedang melesat. Ternyata, seniman bela diri berjanggut besar itu juga telah menghunus pedangnya dengan ganas. Pedangnya menebas api unggun, dan aliran api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di bilahnya seperti naga api yang terbang tinggi. Dia seperti seorang abadi yang sedang menempa senjata sucinya. Su Yuanxia menebas ke bawah, melenyapkan semua asap hitam yang terbentuk oleh hantu perempuan yang jiwanya telah terjerat oleh pedang kayu persik milik Zhang Xianfeng. Asap hitam itu segera menghilang setelah bersentuhan dengan pedang yang dipenuhi aura yang kuat. Jeritan kesakitan hantu perempuan yang menusuk telinga bergema di seluruh kuil tua. Su Yuanxia berbalik, dan merasa sedikit malu dengan apa yang dilihatnya. Chen Ping'an memegang leher hantu perempuan itu dengan satu tangan dan meninju perutnya dengan tangan lainnya. Hantu perempuan itu sudah dalam kondisi yang mengerikan, dengan sedikit asap hitam yang tersisa di tubuhnya. Mereka berdua telah memusnahkan hantu wanita, tetapi tindakan Chen Ping'an benar-benar diam dan mematikan. Dia kejam, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan bahkan terhadap wanita secantik itu. Liu Qicheng tidak bodoh, dan dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang melindungi wanita muda yang cantik itu. Dia hampir mengompol saat dia berlari menjauh dari wanita muda itu dan berjalan di sekitar api unggun, akhirnya tiba di belakang Chen Ping'an dan yang lainnya. Wanita muda itu berjuang untuk duduk, dan dia hampir menangis saat dia terisak, "Cepatlah lari, mama kita akan segera tiba." Tepat saat dia selesai berbicara, bel pendeteksi iblis bergetar hebat lagi.
Hembusan angin yin yang kuat menerjang pintu hingga terbuka, dan gumpalan angin pegunungan yang dingin langsung menghantam punggung wanita muda itu, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya yang ramping terlempar melewati api unggun, dan dia terpaksa tersandung ke arah pendeta Tao muda dan seniman bela diri berjanggut besar. Sui Wanxia buru-buru menyingkirkan pedangnya, agar tidak melukai wanita muda yang tidak bersalah itu. Namun, senyum licik tiba-tiba tersungging di wajah wanita muda itu saat ini. Tangannya melesat ke depan dan menusuk dada Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng beberapa kali. Saat melakukan ini, dia juga memanfaatkan momentum yang berlawanan untuk melompat mundur sedikit dan mendarat di api. Dia menggunakan sepatu satin sulamannya untuk bermain-main dengan kobaran api, tetapi kayu bakar yang panas membara dan kobaran api yang berkedip-kedip sama sekali tidak mampu melukainya. Dia tidak lagi menghiraukan pendeta Tao dan seniman bela diri yang membeku itu. Namun, dia melangkah maju untuk menendang pedang kayu persik itu dan membuatnya terbang menjauh. Tanda hangus hitam samar muncul di sepatu satin sulamannya saat bersentuhan dengan pedang kayu itu. Wanita muda itu menunduk dan memfokuskan pandangannya pada anak laki-laki itu, satu-satunya orang yang masih bisa bertarung. Ada senyum geli di wajahnya, dan dia berkata, "Jika kamu bersedia melarikan diri, maka aku bisa membiarkanmu bebas." Hembusan angin dingin dan menakutkan menderu melewati pintu. Pada saat yang sama, beberapa pria dan wanita dengan aura hantu muncul dan menatap ke arah wanita muda di dalam kuil dengan ekspresi bersemangat. Ada spanduk hitam di tangan mereka, dan mereka berseru keras, "Kekuatan Mama tak tertandingi dan abadi." Chen Ping'an berdiri tegak dan bertanya, "Apakah kamu manusia atau hantu?" Mama yang disebut-sebut berwujud seorang wanita muda itu tersenyum menyeramkan dan menjawab, "Hati manusia penuh dengan hantu jahat. Hati manusia datang lebih dulu, dan hantu jahat datang kemudian. Dari sini, hati manusia sedikit lebih menakutkan. Aku telah tinggal di tempat ini di negara Watercombing selama 200 tahun, dan hidangan spesialku setelah bertahun-tahun ini disebut jantung tumis. Jantung harus baru dipetik, dan aku juga perlu menambahkan banyak rempah-rempah. Kalau tidak, jantungnya akan terasa terlalu hambar, dan siapa yang suka itu? Namun, ada juga beberapa pengecualian. Seorang pendeta Tao tua melewati tempat ini beberapa tahun yang lalu, dan dia berhasil membunuh beberapa pelayanku yang patuh dengan kultivasinya yang kuat. Pendeta Tao itu memiliki hati yang luar biasa. Itu adalah kelezatan yang langka. Kalian berempat juga cukup kuat, jadi aku ingin tahu seperti apa rasa hati kalian. Kurasa rasanya tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, fisik dan jiwa para kultivator pada akhirnya lebih unggul daripada manusia biasa. Tiba-tiba, di suatu tempat yang sangat jauh dari kuil tua, suara seorang lelaki tua bergema dengan jelas. "Hari yang cocok untuk mengayunkan pedang, bukan?" Ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Kilatan cahaya pedang menerobos pintu depan, memisahkan kepala para hantu dan entitas yin dari tubuh mereka. Tentu saja, dipenggal tidak berarti apa-apa bagi hantu. Namun, para hantu dan entitas yin yang mendominasi wilayah itu tampak lemah seperti manusia biasa di bawah serangan cahaya pedang. Setelah dipenggal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk pulih dan bertahan hidup. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua berpakaian hitam melangkah masuk melalui pintu. Ekspresinya polos, dan sarung pedang kosong tergantung di pinggangnya. Sementara itu, sebilah pedang terhunus melayang di sampingnya. Bilah perunggunya penuh dengan retakan, dan tidak ada sedikit pun ki pedang atau cahaya spiritual yang mengalir di atasnya. Namun, pedang berkarat itu masih memancarkan kekuatan tak berbentuk saat melayang dengan tenang di samping lelaki tua itu. Ki pedang murni, niat pedang yang meluap, dan keterampilan pedang yang menakutkan. Saat bepergian keliling dunia, akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. 2. Wanita muda itu jelas menyadari identitas lelaki tua ini. Kuku-kukunya menjadi sepanjang kait, dan dia melengkungkan punggungnya saat dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. "Song Yuxiao, sebagai seseorang dari dunia kultivasi, apakah kamu benar-benar akan membuat musuh dari 4 roh jahat dari negara Watercombing?" dia berteriak. "Apakah kamu tidak takut kami bergabung untuk menghancurkan villa pedang airmu?" Orang tua itu tetap tenang dan tidak terpengaruh saat dia melihat kultivator iblis yang kuat dan terkenal dari negara Watercombing. Mendengar ancaman ini, yang tidak lebih dari sekadar hantu yang mencoba terlihat tangguh, dia hanya memiringkan kepalanya. "Apakah kamu idiot?" Ada ekspresi gelap di wajah iblis perempuan yang tampak seperti wanita muda. "Song Yuxiao, apakah kau bersikeras bertarung denganku hari ini?" Lelaki tua berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah almanak tua dari jubahnya. Ia membalik ke halaman tertentu dan meletakkan jarinya di suatu tempat, bergumam pada dirinya sendiri, "Hari yang tepat untuk berpuasa, hari yang tepat untuk mencari kekayaan." Song Yuxiao menyimpan almanak itu dan mengembalikan pedang perunggu kunonya ke sarungnya. Ia mengulurkan tangan ke arah wanita muda itu dan berkata, "Aku akan mengizinkanmu mengorbankan kekayaan untuk menghindari malapetaka."
Wanita muda itu sangat menyadari aturan lelaki tua yang aneh ini, jadi ia segera mengambil koin tembaga giok kuning dari lengan bajunya. Karakter, akhir hujan plum dan awal musim panas yang terik, terukir di sisi depannya. Dan karakter, guntur bergemuruh di puncak surga, terukir di sisi belakangnya. Jenis koin giok ini mirip dengan koin kepingan salju, dalam artian keduanya merupakan mata uang yang digunakan oleh para dewa dari pegunungan. Koin giok di tangan wanita muda itu umumnya dikenal sebagai koin Lesser Head. Koin Lesser Head jauh lebih berharga daripada koin kepingan salju, perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara tael perak dan koin tembaga. Dia dengan ringan melemparkan koin Lesser Head ke arah Song Yuxiao. Namun, dia tidak membuat ancaman lagi. Dia malah tersenyum manis dan berkata, melalui pukulan, kita menjadi saling kenal, jadi aku harap kamu tidak akan mengusirku saat aku mengunjungi villa perang airmu di masa depan. Pria tua berpakaian hitam itu tanpa ekspresi saat dia menangkap koin Lesser Head dan menyimpannya. Dia tidak berusaha menghentikan wanita muda itu saat dia berubah menjadi awan asap hijau kehitaman dan perlahan menjauh dari kuil yang ditinggalkan. Grandmaster pedang bernama Song Yuxiao menjentikan jarinya dan melepaskan beberapa gumpalan angin seperti anak panah, mengenai beberapa titik akupuntur di dada Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng. Mereka berdua telah ditipu dan dilumpuhkan oleh iblis wanita tadi, dan dengan segel titik akupuntur mereka tidak dapat bergerak atau berbicara. Jika diberi cukup waktu, mereka bisa saja menembus segel-segel ini sendiri. Namun, sampai hal itu terjadi, Chen Ping'an akan dipaksa untuk melawan wanita muda itu sendirian. Ini adalah pertama kalinya Zhang Xianfeng mengalami teknik penyegelan titik akupuntur dari seorang kultivator elit dari luar pegunungan. Ia mulai bernapas dalam-dalam, mencoba menyingkirkan rasa tidak nyaman yang kuat yang dirasakannya. Sui Wanxia adalah seniman bela diri murni yang hebat sejak awal, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena malu setelah mengalami kesalahan besar ini. Ia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, pedang suci Song." Lelaki tua berpakaian hitam itu adalah orang yang eksentrik, dan ia sama sekali mengabaikan kata-kata terima kasih dari seniman bela diri berjanggut besar itu. Ia langsung berjalan ke api unggun dan duduk dengan kaki disilangkan. Ia meletakkan pedangnya di lututnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat hal ini, Sui Wanxia merendahkan suaranya dan menjelaskan latar belakang Song Yuxiao kepada Zhang Xianfeng dan Chen Ping'an. Di wilayah tengah benua botol harta karun timur, tepatnya di belasan negara dekat negara pakaian warna-warni, terdapat 4 orang guru besar pedang yang sangat terkenal. Ada seorang dewa pedang di negara pakaian warna-warni, tetapi dia telah meninggalkan dunia kultivasi dan hidup menyendiri di pegunungan selama 30 tahun. Orang-orang memuji keterampilan pedangnya sebagai keterampilan yang suci, dan pedangnya disebut matahari terang. Namun, akhir-akhir ini tersebar berita buruk, yang menyatakan bahwa dewa pedang tua itu telah tewas di tangan seseorang yang ingin membalas dendam. Berita ini telah menimbulkan gelombang gejolak di dunia kultivasi di sekitarnya. Semua orang merasa tidak nyaman. Lalu ada lelaki tua berpakaian hitam yang duduk di depan mereka saat ini. Dia adalah mantan kepala villa dari villa pedang air bangsa Watercombing, dan seseorang dengan temperamen yang sangat aneh. Dia satu generasi lebih muda dari dewa pedang bangsa pakaian warna-warni, dan dia menikmati gelar terhormat sebagai Santo Pedang. Pedangnya disebut air besi. Dia juga pendiri villa pedang air, kekuatan terbesar di luar pegunungan di bangsa Watercombing. Kepala villa saat ini adalah cucu tertuanya, seseorang yang juga sangat mengesankan dengan pedang. Sementara itu, seorang teladan pedang yang sangat terkenal telah muncul di bangsa Elm kuno. Dia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, tetapi etika bela dirinya benar-benar mengerikan. Dia adalah seorang kultivator pengembara tanpa tempat tinggal tetap, dan dia juga tidak mendirikan kekuatannya sendiri. Dia selalu bepergian sendiri. Namun, ada rumor bahwa dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kaisar dari Ancient Elm Nation. Pedangnya disebut Green Jewel. Terakhir, ada keajaiban termuda dari Pain Stream Nation. Orang ini telah memberi dirinya gelar Green Bamboo Sword Immortal. Keempat guru besar pedang ini bagaikan bintang-bintang yang bersinar terang di langit di atas negara pakaian warna-warni dan selusin negara di sekitarnya. Bahkan pasukan abadi dari pegunungan tidak berani meremehkan mereka. Song Yuxiao tiba-tiba membuka matanya dan terkekeh dingin, berkata, "Berhentilah menyelinap, tunjukkan dirimu." Orang tua yang dihormati sebagai orang suci pedang itu menghunus pedang perunggunya dan dengan santai menebas ke arah altar dewa di kuil. Gelombang ki pedang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dan benar-benar memusnahkan altar dewa yang sudah bobrok itu. Seorang gadis muda yang cantik tapi kurus terlihat. Tangannya melingkari kepalanya, seolah-olah untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika gadis muda yang aneh ini muncul, lonceng pendeteksi iblis milik Zhang Xianfeng mulai berdentang pelan lagi. Ketika menyangkut metode kultivasi roh, iblis, hantu, dan entitas yin, hampir semuanya tidak ortodoks dan sesat. Jika makhluk-makhluk ini tidak memiliki dasar kultivasi yang kuat,
mereka akan mudah dideteksi oleh lonceng pendeteksi setan. Karena itulah lonceng pendeteksi setan menjadi kebutuhan bagi para pemurni Qi, dan hanya album Baize yang lebih unggul darinya. Lonceng ini sangat dihargai dan digunakan oleh semua orang. Sebelum naik ke tingkat keempat seni bela diri, Sui Wanxia juga memiliki lonceng pendeteksi setan yang sama sebagai bentuk pertahanan dan peringatan. Saat ini, sebagian besar perhatian Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng terfokus pada gadis muda itu. Sementara itu, Chen Ping'an terkesima oleh serangan pedang lelaki tua itu. Anak laki-laki itu juga ingin berlatih pedang, tetapi dia masih belum dapat menemukan jalan masuk kiasan ke jalan ini. Serangan pedang Song Yuxiao tampak santai dan rileks, dan dia tampaknya telah melepaskan gelombang besar ki pedang dengan sapuan lengannya yang sederhana. Gelombang ki pedang itu tak terbendung, dan itu seperti air terjun yang menggelegar yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Liu Qicheng menjadi sangat pendiam setelah iblis wanita itu menyerang mereka. Dia berjongkok di samping api unggun dan diam-diam menghangatkan tangannya sambil menundukkan kepala. Ini adalah kuil Buddha murni, jadi bagaimana mungkin iblis hina sepertimu dibiarkan menodainya? Ada ekspresi dingin dan kaku di wajah Song Yuxiao saat dia menjentikan pergelangan tangannya. Ujung pedang perunggunya bergetar sedikit, langsung melepaskan sinar putih menyilaukan yang tampak seperti rantai pengikat iblis yang digunakan oleh para dewa dari pegunungan. Bentuknya yang bergelombang dengan cepat menyebar di udara, berubah menjadi jaring besar saat turun ke arah gadis muda yang ketakutan yang telah dikategorikan sebagai iblis. Seolah-olah dia sedang diburu oleh jaring hukum yang luas yang dipenuhi dengan dao surgawi. Ini benar-benar pengalaman yang membuka mata bagi Chen Ping'an. Pedang Qi seharusnya terkonsentrasi dan teliti, tetapi juga dapat dimanipulasi dan diubah seperti ini. Orang tua itu riang dan percaya diri saat dia memegang pedang perunggunya dengan satu tangan. Chen Ping'an paling terpesona oleh sikap tenang dan kalem Song Yuxiao. Ini adalah sesuatu yang dia dambakan. Terdengar suara berderak saat jaring pedang Qi mendarat di gadis muda itu. Dia menggeliat kesakitan di lantai, dan rasa sakit yang menusuk tulang yang disebabkan oleh pedang Qi yang membakar sudah mulai merusak kedalaman jiwanya. Saat itu, Chen Ping'an juga mengalami rasa sakit yang menyiksa di bangunan bambu di gunung tertindas. Namun, kali ini korbannya adalah iblis kecil yang lemah dalam kultivasi dan tidak pernah bersaing dengan yang lain. Beberapa saat berlalu, dan gadis muda itu tidak lagi dapat mempertahankan bentuk manusianya setelah diserang oleh orang suci pedang. Setengah dari wajahnya berubah menjadi rubah, dan jumbai bulu putih juga muncul di leher dan punggung tangannya. Bau rubah samar tercium di udara. Roh rubah seputih salju dengan basis kultivasi yang lemah itu berjuang dan meratap, aku belum pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Aku belum pernah menyakiti satu orang pun sebelumnya. Aku hanya mengerjai dan menakut-nakuti beberapa cendekiawan yang mencari perlindungan di kuil tua ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tampaknya ada simpul di hati lelaki tua itu saat dia memegang pedang perunggunya yang dipenuhi dengan ki pedang dan bersinar dengan cahaya pedang. Setan adalah setan, dan iblis adalah iblis, serunya dengan suara tegas. Memangnya kenapa kalau kamu belum pernah menyakiti orang sebelumnya? Begitu kultivasimu meningkat, kamu secara alami akan mulai membunuh orang tak bersalah untuk bersenang-senang. Separuh tubuh gadis muda itu telah kembali ke bentuk rubah aslinya. Dia bersujud di tanah dan berkata dengan napas terengah-engah, aku bahkan menyelamatkan dua cendekiawan dari tangan mama itu. Aku harus memberinya beberapa barang yang telah lama aku simpan untuk melakukan ini, dan baru saat itulah dia bersedia melepaskan para cendekiawan itu. Aku tidak akan pernah menyakiti siapapun, aku tidak akan pernah menyakiti siapapun dalam hidupku. Roh rubah yang menyedihkan sepertimu tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian, lelaki tua berpakaian hitam itu mencibir. Aku berani mengatakan bahwa aku hanya akan membunuh satu makhluk tak berdosa dari 100. Roh rubah muda itu sudah terlalu lemah untuk mengatakan apapun lagi. Pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya yang berlumuran darah menggeliat di tanah. Mata hitamnya yang cerah sebelumnya tampak sangat hidup, tetapi sekarang sudah redup dan tidak berkilau. Saat dia meninggal, dia tidak merasa benci kepada lelaki tua itu karena bersikap kejam dan tidak masuk akal. Sebaliknya, dia dengan linglung melihat ke arah pintu kuil seolah-olah dia sedang menunggu seorang sarjana miskin datang. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang untuk mengerjai dan menakut-nakuti. Berhasil sekali saja bisa membuatnya merasa bahagia selama beberapa bulan. Liu Qicheng perlahan mendongak. Sedikit cahaya keemasan mengalir di matanya yang dalam, dan ada juga senyum dingin yang tersungging di sudut mulutnya. Desahan pasrah keluar dari bibirnya, yang mencerminkan keakraban dan pengalamannya dengan urusan duniawi. Dia merasa dunia akan tetap tidak menarik seperti biasanya bahkan jika 1000 tahun berlalu. Tepat saat Liu Qicheng hendak berdiri, Chen Ping'an berdiri dan membetulkan kotak pedang di punggungnya. Senior Song, bagaimana jika roh rubah ini adalah satu-satunya makhluk yang tidak bersalah? Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya tiba-tiba. Orang tua itu mengerutkan bibirnya sebelum menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, itu sempurna.
Itu akan menjamin bahwa 99 makhluk sebelumnya dan 99 makhluk berikutnya yang kubunuh akan menjadi iblis dan setan yang menyebabkan masalah bagi rakyat jelata. Mengetahui hal ini, serangan pedangku akan menjadi lebih cepat dan lebih tegas. Chen Ping'an menunjuk gadis muda yang telah sepenuhnya kembali ke bentuk rubah aslinya. Lalu bagaimana dengannya? Song Yuxiao menepuk dadanya dan menjawab dengan suara lugas, jika almanak lamaku mengatakan bahwa hari ini cocok untuk mengubur orang, maka aku akan menguburnya setelah membunuhnya. Jika tidak, maka aku akan membiarkan mayatnya terpapar unsur-unsur alam. Dia dapat berdoa untuk bereinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, dan berharap bahwa dia tidak menjadi iblis atau setan lagi. Tentu saja, lebih penting baginya untuk berdoa agar dia tidak bertemu denganku lagi. Chen Ping'an sedikit keras kepala, dan berkata, sudah sewajarnya senior membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Namun, Anda bisa melakukannya lebih baik lagi. Orang tua itu mengamati anak muda itu dengan saksama dengan kotak pedang. Tiba-tiba dia terkekeh dan berkata, anak kecil, apakah kamu idiot? Kamu hanya mencari perlindungan di kuil tua, tetapi sekarang kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai bodhisattva yang baik hati yang membebaskan orang-orang dari penderitaan. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum bertanya, Senior Song, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan roh rubah ini? Song Yuxiao berdiri dan menjawab dengan suara serius, anak kecil, karena kau juga seorang pendekar pedang yang menjelajahi dunia kultivasi, aku bisa menggunakan pukulan mematikanku untuknya melawanmu. Jika kau bisa menangkis seranganku, maka aku akan membiarkan masalah di kuil tua ini berlalu begitu saja. Terlepas dari apakah roh rubah ini melakukan dosa atau melakukan perbuatan baik di masa depan, kaulah yang akan menanggung nasib karma. Namun, jika kau gagal menangkis seranganku dan mati di tanganku, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah untuk membela orang lain. Apa yang kau katakan? Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng sama-sama berdiri. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Song Yuxiao tertawa terbahak-bahak. Aku tidak keberatan jika kalian berdua ingin ikut campur juga. Lagi pula, aku hanya perlu melancarkan 2 serangan pedang lagi. Aturannya akan sama. Tawanya keras dan nyaring. Bahkan, kuil itu dipenuhi dengan begitu banyak energi sehingga balok-balok kayu yang membusuk di kuil itu pun mulai bergetar, menyebabkan gumpalan debu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Saya terima, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Ia kemudian menggelengkan kepala ke arah Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng, memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Hati-hati. Orang tua itu adalah orang yang terus terang, dan ia segera melancarkan serangan pedang setelah memberi peringatan. Jarak mereka hanya 3 meter, dan sinar pedang serta energi astral dari serangan itu langsung tiba di depan Chen Ping'an. Jimat gerakan 1 inci telah meluncur keluar dari lengan baju anak laki-laki itu. Jimat itu terbuat dari kertas kuning biasa, dan berada di antara jari-jarinya. Chen Ping'an menghilang dari tempatnya saat ki pedang mendekatinya. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir saat melihat ini. Ternyata, semburan pedang Qi terus melonjak ke depan setelah gagal menyerang Chen Ping'an. Sasarannya secara kebetulan adalah roh rubah seputih salju yang meringkuk di tanah. Jimat gerakan inci itu berasal dari buku penghindaran kematian asli yang diberikan Li Zisheng kepada Chen Ping'an, dan itu benar-benar jimat mistis dan misterius. Namun, itu adalah barang habis pakai yang hanya bisa digunakan 1 kali. Setelah mengaktifkannya, Chen Ping'an segera muncul kembali 6 meter dari tempat asalnya. Namun, ketika dia menemukan semburan pedang Qi yang mengarah ke roh rubah, sudah terlambat baginya untuk mengambil dan menggunakan jimat gerakan inci lainnya. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menerjang secara fisik. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan ke bahunya dan mencengkeram gagang Eliminating Fence, pedang kayu belalangnya. Dia menebas ke arah semburan pedang Qi. Meskipun ia melancarkan serangan pedang, Chen Ping'an pada dasarnya menggunakan teknik tinju daripada teknik pedang. Ia menggunakan teknik penghancuran formasi kavaleri berat yang menakutkan yang diajarkan kakek Cui Chen kepadanya. Akan tetapi, ia melepaskan teknik ini menggunakan pedang kayu belalangnya alih-alih tinjunya. Fisik dan jiwa Chen Ping'an hanya berada di tingkat ketiga seni bela diri, dan dia sama sekali tidak mendekati level seorang Grandmaster Superior yang dapat dengan cekatan memadukan teknik tinju dan niat pedang. Karena itu, serangan pedangnya yang tergesa-gesa akan tampak sangat canggung di mata para kultivator pedang sejati. Serangan pedang yang dipenuhi dengan niat tinju menghantam semburan ki pedang yang dilepaskan oleh Song Yuxiao, dengan paksa menghentikannya dari membunuh roh rubah muda itu. Cahaya pedang meletus ke sekeliling, dan ki pedang melesat di udara. Sambil memegang pedang kayu belalang di tangannya, Chen Ping'an melangkah ke samping dan berbalik, dengan punggungnya menghadap roh rubah. Dia mengayunkan pedangnya secara acak ke ki pedang yang tersebar, dan posisi pedangnya sepenuhnya mirip dengan teknik tinju bajingan yang pernah diolok-olok oleh seorang gadis muda sebelumnya. Zhang Xianfeng menghela napas lega. Namun, dia hampir tidak bisa memaksa dirinya untuk menonton.
Seniman bela diri berjanggut besar itu menepuk dahinya dan berkata dengan putus asa, teknik tinjunya cukup mengesankan, jadi awalnya kupikir dia adalah seorang pendekar pedang muda dengan keterampilan tersembunyi yang luar biasa, terutama karena dia sudah lama membawa kotak pedang itu. Setelah menghancurkan semua ki pedang yang terfragmentasi, Chen Ping'an buru-buru memeriksa pedang kayu belalang di tangannya. Meskipun itu adalah pedang kayu ringan, pedang itu ternyata sangat kuat dan tahan lama. Tidak ada satupun goresan pada bilahnya bahkan setelah menangkis serangan pedang hebat dari orang suci pedang itu. Chen Ping'an merasa sangat lega. Senyum riang tersungging di wajah Song Yuxiao saat dia berkata dengan nada mengejek, aku tidak pernah membayangkan seseorang akan menggunakan teknik tinju bajingan untuk menangkis serangan pedangku. Baiklah, tidak masalah. Aku akan menepati janjiku. Kau berhasil menangkis seranganku, jadi aku tidak akan mengincar roh rubah itu lagi. Kalian berdua bisa menjaga diri kalian sendiri. Namun, takdir karma akan selalu menghukum para pelaku kejahatan, jadi aku harap kalian berdua akan menghargai dan mengingat makna pertemuan kita. Orang tua itu menyarungkan kembali pedangnya. Dia telah duduk dengan kaki disilangkan sepanjang waktu, dan akhirnya dia berdiri untuk berbalik dan pergi saat ini. Dia menatap langit malam yang suram setelah keluar dari kuil, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, terlalu banyak iblis dan setan untuk dibunuh, dan terlalu banyak hantu dan roh untuk dibunuh. Kapan semua ini akan berakhir? Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, kalian berempat dapat mengunjungi vilaku jika kalian tertarik. Villa itu akan segera menyelenggarakan pertemuan untuk memilih pemimpin aliansi bagi dunia seni bela diri negara Watercombing, dan pemilihan ini dapat dipandang sebagai peristiwa besar di dunia kultivasi. Aku kemungkinan besar tidak akan hadir ketika kalian berempat tiba di Villa Air Pedang, jadi kalian dapat langsung mencari pelayan Chu, pelayan tertua di villa itu. Katakan padanya bahwa kalian adalah teman baru yang kubuat saat berkeliling dunia kultivasi. Paling tidak, dia akan mentraktir kalian anggur. Song Yuxiao kemudian menatap Chen Ping'an dan berkata, kesabaranmu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, malam ini adalah sikap yang juga kumiliki sejak muda hingga paruh baya. Bahkan, aku bahkan lebih tabah darimu. Namun, tidak, lupakan saja. Itu hanya gerutuan putus asa dari seorang lelaki tua, jadi sebaiknya jangan mengoceh tentang itu kepada seorang anak muda. Bagaimanapun, kuharap kau bisa bertahan dan mempertahankan sikap ini. Lelaki tua itu sudah berusia senja menepuk-nepuk pedang di pinggangnya sebelum menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan malam yang jauh. Chen Ping'an linglung untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya sadar, dia berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Roh rubah muda itu sudah menghilang di suatu titik. Seniman bela diri berjanggut besar itu menunjuk wajahnya sendiri dan menggoda, Chen Ping'an, Chen Ping'an. Saat memainkan peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik, ini adalah faktor penentu apakah wanita cantik itu bersedia mengabdikan dirinya padamu. Chen Ping'an meletakkan kembali pedang kayu belalangnya ke dalam kotak pedang kayu yang dibuat Weibo untuknya. Dia berlari ke api unggun dan mengulurkan tangannya ke arah api unggun itu. Pada saat yang sama, dia melihat Liu Qicheng yang sedang menguap berjongkok di hadapannya. Cendekiawan muda itu menyeringai dan bertanya, apa yang kamu lihat? Apakah kamu akhirnya iri dengan keanggunan dan penampilanku yang tampan? Sebenarnya, aku juga iri padamu, Chen Ping'an. Jika aku memiliki setengah dari bakat bela dirimu, aku pasti sudah menjadi pria idaman ratusan ribu kultivator wanita di dunia kultivasi. Chen Ping'an memutar matanya. Dia mengambil labu anggur dari pinggangnya dan minum seteguk besar anggur. Dia memegang labu anggur di tangannya setelah itu, dan gelombang yang menghantam pikirannya sangat kontras dengan sikapnya yang tampak tenang. Chen Ping'an tidak menggunakan dua pedang terbang di labu pemeliharaan pedangnya untuk memblokir ki pedang Song Yuxiao yang kuat saat itu, dan dia malah menyerbu ke dalam bahaya sendirian. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Dia mendesah dan berdiri, berjalan ke area kosong tempat dia mengikatkan kembali pedang labu pemelihara di pinggangnya. Dia kemudian memejamkan mata dan dengan hati-hati memutar ulang 3 serangan pedang dari orang suci pedang itu dalam benaknya. Satu serangan telah menghancurkan altar dewa dan memaksa roh rubah untuk menunjukkan dirinya, satu serangan telah mengubah ki pedangnya menjadi jaring dengan jentikan pergelangan tangannya yang sederhana, dan satu serangan telah melesat ke arah Chen Ping'an. Dengan mata yang masih terpejam, dia mengeluarkan pedang kayu belalangnya dan meniru kuda-kuda lelaki tua itu. Dia memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya, seolah-olah dia sedang bersiap untuk mencabutnya dari sarungnya. Namun, untuk beberapa alasan, Chen Ping'an tidak dapat memperoleh kuda-kuda itu dengan benar apapun yang terjadi. Dia merasa tidak akan berhasil bahkan jika dia merenungkannya dan melatihnya puluhan ribu kali. Belum lagi mencapai sikap atau aura yang sama, dia bahkan tidak dapat mencapai kuda-kuda fisik yang sama. Hal ini sangat kontras dengan pengalamannya mempelajari meditasi berjalan 6 langkah dari Ning Yao. Ternyata, teknik pedang pada dasarnya berbeda dari teknik tinju.
Chen Ping'an menghela napas dan tidak punya pilihan selain menyimpan pedang kayu belalangnya. Pedang ini telah menemaninya dalam 2 perjalanan panjang. Seseorang tersenyum dan berkata, Chen Ping'an, pedang kayumu terlalu ringan, jadi kau tidak akan bisa mencapai posisi yang benar apapun yang terjadi. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah mengangkat sesuatu yang ringan adalah keterampilan tingkat tinggi dalam ilmu pedang, dan kau bukanlah semacam keajaiban luar biasa dalam hal berlatih pedang. Kau hanya seorang amatir. Wajar saja jika kau merasa ada yang tidak beres. Lupakan tentang mencapai puncak, mari kita bicarakan tentang mempelajari dasar-dasarnya. Dalam hal teknik tinju, memiliki guru yang cukup terampil untuk membimbingmu sudah cukup baik. Namun, dalam hal teknik pedang, seseorang perlu memiliki guru yang benar-benar bijaksana untuk membimbing mereka. Kau tahu, kau seharusnya meminta bimbingan Song Yuxiao itu. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi ia telah menempa ilmu pedangnya sendiri. Ini sungguh mengesankan. Chen Ping'an berbalik untuk melihat. Wawasan ini tidak diberikan oleh seniman bela diri berjanggut besar, dan tidak juga diberikan oleh pendeta muda Tao yang bisa mengendalikan pedang kayu persiknya. Sebaliknya, wawasan ini diberikan oleh Liu Qicheng, sarjana miskin yang paling jauh dari dunia kultivasi. Sambil berbicara, Liu Qicheng terus menambahkan ranting kering ke dalam api. Diterangi oleh api unggun, seolah-olah tubuhnya yang ramping bergoyang lembut mengikuti api. Zhang Xianfeng bertanya kepada Sui Wanxia tentang teknik penyegelan titik akupuntur, dan mereka berdua benar-benar asyik dengan percakapan mereka sendiri saat salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan dan yang lainnya menjawabnya. Tak satu pun dari mereka yang terlalu memperhatikan kata-kata Liu Qicheng. Tidak lebih tepatnya, tak satu pun dari mereka mendengar kata-kata Liu Qicheng sama sekali. Ini karena Liu Qicheng belum membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, Chen Ping'an memang mendengar suara Liu Qicheng. Chen Ping'an mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Katanya, apakah itu kamu? Dulu di prefektur Blue Share, aku mendengar pengawas prefektur Liu berkata secara pribadi bahwa kamu sebenarnya adalah makhluk abadi tingkat inti emas. Dia tahu ini karena kamu menunjukkan kekuatan mistismu di luar kota prefektur. Liu Qicheng melambaikan tangan dan perlahan berjalan mengelilingi api unggun, tiba di samping Chen Ping'an. Dia terkekeh dan menjawab, baiklah, mari kita berhenti saling menyerang secara diam-diam, oke? Kamu sudah tahu bahwa aku adalah iblis besar. Dan aku juga tahu bahwa pedang di kotak pedangmu memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Kalau tidak, pedang itu tidak akan gagal menekan auranya sendiri dan mulai berdengung setelah merasakan auraku saat itu. Meskipun kamu berhasil menekan gerakannya dengan sangat cepat, aku bukanlah orang buta atau tuli yang sama sekali tidak menyadari keadaan di sekitarku. Karena kita berdua sama-sama menyadari rahasia satu sama lain sekarang, bisakah kamu memberitahuku orang bijak mana yang menempa pedang di punggungmu, Chen Ping'an? Kepada siapa di Gunung Stalaktit kau memberikan pedang itu? Apakah kau mencoba merebutnya? Tanya Chen Ping'an dengan ekspresi serius. Liu Qicheng yang kerasukan tersenyum dengan mata menyipit, dan seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang menggelikan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, itu pedang yang mengesankan, tetapi aku benar-benar tidak tertarik padanya. Aku tahu kamu tidak mempercayaiku, tetapi ini tidak masalah. Aku jauh lebih kuat darimu, jadi kamu hanya perlu mempercayai tindakanku jika kamu tidak mempercayai kata-kataku. Oh, benar juga, pernahkah kamu mendengar pepatah ini sebelumnya? Hal-hal yang indah di dunia ini mudah hancur, awan berwarna-warni segera menghilang, dan glasir berwarna segera hancur? Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, aku pernah membaca baris ini dalam sebuah puisi. Liu Qicheng menjentikan lengan bajunya, menyebabkan kabut dan asap berputar-putar di sekitar mereka. Namun, semuanya akan tampak sepenuhnya normal jika seseorang melihat dari api unggun. Itu akan terlihat seperti Liu Qicheng sedang mengobrol menyenangkan dengan Chen Ping'an. Kenyataannya, sarjana miskin dari negara Gunung Putih itu tampak sangat tampan dan anggun saat berdiri di sana dengan jubah tau merah mudanya. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Awan warna-warni yang cenderung menyebar mengacu pada awan warna-warni yang mengelilingi kota Kaisar Putih. Awan berkumpul dan menyebar seperti asap di sana, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Mengenai glasir berwarna yang mudah pecah, ini mengacu pada iblis besar yang berasal dari kekuatan iblis di kota Kaisar Putih. Sama seperti konflik malam ini, dia bertengkar dengan kakak laki-lakinya demi iblis kecil yang tidak penting. Yang satu mempertimbangkan tren besar dunia, sementara yang lain mempertimbangkan keadilan situasi tertentu. Kedua saudara sekte itu memutuskan hubungan karena ini. Melihat kembali masalah itu sekarang, tampaknya benar-benar lucu dan tidak ada bedanya dengan dua anak yang bertengkar satu sama lain. Bagaimanapun, aku menghancurkan seluruh pagoda glasir berwarna di kota Kaisar Putih karena marah, dan hanya beberapa mangkuk glasir berwarna yang berhasil selamat. Aku meninggalkan kota Kaisar Putih setelah itu dan mulai melakukan perjalanan keliling dunia tanpa perlindungan dari pasukan tuanku. Setelah itu,
Aku diburu sejauh puluhan juta kilometer oleh para pelindung Dao dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Aku ditekan di sana selama 1000 tahun. Sementara itu, kakak laki-lakiku hanya menonton tanpa melakukan apapun sepanjang waktu. Mengapa kau menceritakan semua ini kepadaku? Chen Ping'an bertanya sambil mengerutkan kening. Liu Qicheng tersenyum tipis dan menjabat tangannya, menyebabkan lengan baju besar jubah Tao merah mudanya sedikit bergetar. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya dan berkata dengan serius, karena aku bermaksud untuk mengambil murid sekarang. Aku merasa kamu, Chen Ping'an, adalah kandidat yang cukup cocok, dan aku dapat mengajarimu teknik pedang paling hebat di dunia. Meskipun aku adalah iblis yang lahir di dunia agung, kakak laki-lakiku adalah pemimpin pasukan iblis, dan dia tampak lebih suci dan abadi daripada makhluk abadi karena hal ini. Dengan demikian, banyak makhluk kuat dari pasukan abadi yang telah mencapai Dao masih bersedia memberi penghormatan kepadanya. Dengan kata lain, teknik pedang yang akan kuajarkan kepadamu adalah teknik asli yang akan memungkinkanmu mencapai puncak Dao Agung. Begitu kamu menemukan kesempatan yang ditakdirkan, kamu akan memiliki kesempatan untuk langsung maju ke 5 tingkat atas. Kamu harus memahami bobot di balik kata asli. Istilah ini tidak dapat digunakan sembarangan. Meskipun orang-orang seperti Song Yuxiao telah menemukan beberapa niat sejati Dao pedang mereka sendiri, bakat terbatas dari seniman bela diri murni ini berarti bahwa dia hanya akan dapat membimbingmu ke 5 tingkat tengah kultivasi pedang. Chen Ping'an, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menjadi muridku dan mengolah Dao Agung bersamaku? Dan menjadi iblis? Chen Ping'an membalas. Liu Qicheng yang kerasukan tersenyum tipis dan menjawab, menurut pandanganku, Dao Agung menempatkan kita di hadapan jalan yang terjal dan penuh tantangan yang hanya dapat dilalui dan dicapai oleh individu yang paling bertekad dan teguh. Bahkan, individu seperti itu mungkin dapat berjalan lebih tinggi dan lebih jauh daripada para jenius yang sangat berbakat itu. Kamu, Chen Ping'an, berjalanlah di jalan yang sama denganku. Aku telah merekrut seorang kakak laki-laki untukmu, dan kamu dapat yakin bahwa kamu akan menjadi murid terakhirku. Paling lama dalam 100 tahun, kita bertiga pasti akan mendapatkan ketenaran di seluruh dunia. Kita akan kembali ke kota Kaisar Putih dan memenangkan tempat terhormat di sana. Liu Qicheng menatap tajam ke mata Chen Ping'an dan melanjutkan sambil tersenyum, kakak laki-lakiku dan aku berada dalam kekuatan yang sangat menarik sebelumnya. Kakak laki-lakiku adalah seorang manusia, tetapi ia mengolah teknik iblis. Sementara itu, aku adalah iblis, tetapi aku mengolah teknik manusia. Guru kami memiliki motto, pendidikan tanpa perbedaan. Dalam hal ini, guru kami sangat mirip dengan True Invincible, murid kedua dari leluhur Dao. Selain kota Kaisar Putih, ada beberapa ortodoksi iblis besar lainnya di dunia. Mereka semua sangat kuat, dan hubungan di antara mereka juga rumit dan saling terkait. Bahkan kekuatan abadi dengan gelar sekte perlu menghindari konflik langsung dengan ortodoksi ini. Dari sini, orang dapat melihat bahwa perbedaan antara ortodoksi iblis dan ortodoksi lainnya tidak lebih dari sekadar lelucon. Selama seseorang cukup kuat dan memiliki kultivasi yang cukup tinggi, perbedaan ini tidak memiliki pengaruh sama sekali. Chen Ping'an menyeringai dan berkata, sebelum menjadi muridmu, aku perlu meminta pendapat guru-guruku yang lain. Butiran keringat telah terbentuk di dahinya, namun Chen Ping'an tampak benar-benar tenang dan santai saat ini. Mata Liu Qicheng berbinar, dan dia berkata, aku tahu bahwa kamu memiliki guru yang hebat. Namun, itu tidak masalah. Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa mereka? Menilai situasi dan memilih guru yang paling kuat untuk belajar bukanlah hal yang memalukan sama sekali. Aku tidak akan memaksamu, dan aku juga tidak akan menakut-nakutimu dengan kata-kata. Jika guru-gurumu lebih unggul dariku, aku pasti tidak akan memaksamu untuk menjadi muridku. Kemungkinan besar, sang bijak cendekiawan telah meninggalkan benua botol harta karun timur, jadi di mana Chen Ping'an akan menemukannya? Tuan Qi telah meninggal dunia, jadi tampaknya mustahil untuk meminta pendapatnya juga. Namun, Chen Ping'an jelas tidak ingin mempelajari Dao Agung tertinggi atau semacamnya dari orang ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil risiko. Keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada risiko ini. Jika ini tidak berhasil, maka ia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya lagi. Jika ini masih tidak berhasil, maka ia akan menjadi murid Liu Qicheng yang kerasukan untuk saat ini. Seperti yang dikatakan Aliang, surga itu hebat dan bumi itu hebat, tetapi tetap hidup adalah yang terhebat dari semuanya. Apapun yang terjadi, ia pasti harus menyerahkan pedang itu ke Gunung Stalaktit dan menyerahkannya secara pribadi kepada Ning Yao. Segala hal lainnya adalah hal sekunder. Ketika Chen Ping'an menemani Li Baoping dan yang lainnya ke negara Sui besar, dan ketika ia kembali ke negara Pengadilan Kuning bersama Cui Chen muda sesudahnya, tidak seorang pun tahu mengapa ia selalu berlatih meditasi berdiri ketika ia mencapai puncak gunung dan tepi sungai. Selain itu, ia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama bahkan setelah ia selesai berlatih meditasi berdiri. Meskipun ia bepergian keliling dunia sendirian sekarang,
ia masih akan duduk di puncak bubungan atap sendirian. Ini adalah kasus ketika ia mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Gaoxin di kota prefektur Blueshire. Pada hari terakhir musim semi, ia duduk di tengah angin musim semi dan bergumam pada dirinya sendiri sambil minum anggur. Selama masa-masa yang tidak akan dipikirkan orang lain terlalu dalam, akan ada angin musim semi yang berhembus di balik lengan bajunya. Jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an tahu bahwa Tuan Qi pasti sudah meninggal dunia. Namun, Tuan Qi pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, kamu dapat mengajukan pertanyaan kepada angin musim semi. Liu Qicheng tidak dapat menahan tawa bahagianya. Dia merasa ini adalah situasi yang cukup menarik. Dia melihat anak muda di depannya menggoyangkan tangannya dan membuat lengan bajunya berkibar, persis seperti yang baru saja dilakukannya. Namun, senyum itu segera menghilang dari wajah Liu Qicheng. Chen Ping'an mengangkat tangannya dan memperlihatkan hembusan angin musim semi yang menari riang di sekitar lengan bajunya. Seolah-olah itu adalah naga banjir biru yang berenang di antara awan. Tuan Qi, tanya Chen Ping'an lembut. Hati Liu Qicheng bergetar hebat. Pada saat ini, seolah-olah dia telah kembali ke pertempuran besar dari 1000 tahun yang lalu. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan guru surgawi yang memegang pedang abadi di satu tangan dan segel tau di tangan lainnya. Suara hangat dan kaya terdengar di samping Chen Ping'an. Saya di sini. Jubah tau merah muda Liu Qicheng perlahan berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Kultivator iblis tertinggi dari kota Kaisar Putih merasakan rasa khawatir yang langka saat ini. Ini tidak masuk akal. Gumpalan angin musim semi telah berubah menjadi sosok di samping Chen Ping'an. Sosok itu adalah seorang sarjana Konfusianisme dengan jubah biru dan cambang putih. Dia tampak tidak berwujud, dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Liu Qicheng mengamati auranya, dan dia memutuskan bahwa sarjana itu sudah seperti lilin yang hampir padam. Namun, ada juga perasaan yang tidak dapat dijelaskan tentang sarjana itu selain auranya yang lemah. Jika dia adalah pemurni Qi 5 tingkat atas, dia kemungkinan besar akan gagal memahami alasan di balik ini. Namun, iblis besar yang saat ini merasuki tubuh Liu Qicheng telah menjadi kultivator tingkat abadi yang sah selama puncaknya sebagai kultivator tingkat ke-12. Sebelum mengkhianati ortodoksi iblis, dia telah melihat terlalu banyak orang yang cakap dan individu yang aneh di kota Kaisar Putih, sebuah tempat yang berada di antara awan berwarna-warni di bawah air yang turun dari dunia kecil Sungai Kuning. Orang-orang ini berdiri di puncak dunia, dan telah membuatnya merasa dibatasi dan terkekang. Semakin dia tidak bisa melihat seseorang, semakin dia tidak berani meremehkan mereka. Qi Jingchun menatap Chen Ping'an dan menggunakan matanya untuk meyakinkan anak muda itu. Berdiri di samping anak muda itu, dia tersenyum pada Liu Qicheng dan berkata, "Saya Qi Jingchun, murid dari Cendekiawan Sage dan mantan guru gunung dari Akademi Tebing Gunung." Liu Qicheng yang kerasukan sedikit linglung. Orang yang berdiri di depannya tidak sombong atau angkuh, dan sebaliknya tampak sangat sopan dan menyenangkan. Namun, Cendekiawan Sage, Qi Jingchun, Akademi Tebing Gunung, apa semua hal acak ini? Mungkin dua orang bijak Konfusianisme telah muncul selama 1000 tahun dia ditekan oleh guru surgawi Gunung Longhu. Selain itu, gelar Cendekiawan Sage sama sekali tidak sederhana. Akhiran Sage menyiratkan bahwa dia memiliki hak untuk memiliki patung dewa dan dihormati di kuil-kuil Konfusianisme. Tidak hanya itu, patung dewanya akan berada di dekat bagian paling depan. Misalnya, hal ini terjadi pada Etiquette Sage dan Second Sage. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah sarjana setengah hati dalam diri Liu Qicheng. Dia terlalu tidak berpengetahuan, dan dia selalu bermain-main dengan hal-hal yang tidak relevan untuk dipelajari. Dia tidak tertarik dengan situasi benua itu. Sebaliknya, dia suka bermimpi tentang menggunakan pengetahuan yang sangat sedikit di otaknya untuk merayu wanita dan menikmati saat-saat indah bersama mereka. Tentu saja, sikapnya juga berperan besar dalam hal ini. Dia merasa benua botol harta karun timur adalah tanah yang biadab, jadi pasti akan ada sedikit menguasai di 5 tingkat atas bahkan jika mereka berkumpul selama 1000 tahun lagi. Oleh karena itu, dia tidak perlu memperhatikan benua ini. Qi Jingchun dengan santai menjentikan lengan bajunya, langsung menghilangkan batasan yang dibentuk oleh Liu Qicheng. Orang-orang bangsawan memperlakukan orang lain dengan tulus. Setelah batasan itu hilang, seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao muda itu segera menyadari situasi aneh di sana. Mereka saling bertukar pandang. Apakah orang yang mengenakan jubah Tao merah muda itu adalah sarjana miskin, Liu Qicheng? Mengapa dia juga memiliki fetish aneh dalam berpakaian seperti wanita? Dan siapa sarjana senior yang memandang Konfusianisme biru itu? Mata Liu Qicheng membuka. Sarjana Konfusianisme ini benar-benar telah menghancurkan teknik ilusinya dalam sekejap. Meskipun dasar pendakiannya saat ini hanya dapat menyaingi setengah dari mendominasi tingkat giok mentah, kemampuan mistik mendalam yang diwariskan oleh ortodoksi iblis kota Kaisar Putih seharusnya tidak membiarkan itu untuk dihancurkan, bahkan jika lawannya adalah pemurni Qi di tingkat giok mentah yang sebenarnya. Zhang Xianfeng baru saja akan berdiri dan berjalan ke arah Chen Ping'an.
Namun, Su Yuanxia segera mencengkeram sikunya dan memperingatkan dengan suara pelan, "Mari kita selesaikan diskusi kita di sini. Kita sama sekali tidak bisa terlibat dengan masalah di sana. Sebaiknya kita abaikan saja mereka sepenuhnya." Setelah mengatakan ini, seniman bela diri berjanggut besar itu melihat sarjana berjubah biru itu menoleh dan mengangguk ke arah mereka sambil tersenyum. Su Yuanxia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai jawaban. Qi Jingchun tersenyum dan bertanya, "Senior, apakah Anda Master Pagoda Glasir berwarna kotak kaisar putih?" Liu Qicheng mengangguk dan menjawab dengan geli, "Apa? Anda pernah mendengar nama besar saya sebelumnya? Apakah itu terkenal dan sudah dikenal oleh semua orang di benua ilahi bumi tengah?" Qi Jingchun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, tetapi saya pernah bepergian ke Sungai Kuning dan bertemu dengan penguasa kota-kota Kaisar Putih di tepi sungai. Dia menyebut Anda selama percakapan kita." Liu Qicheng tiba-tiba melontarkan makian. "Omong kosong. Kakak seniorku tidak akan pernah keluar kota untuk menyapa orang lain." Dengan emosinya, dia tidak akan pernah meninggalkan kota untuk menyambut tamu, bahkan jika mereka adalah orang bijak Konfusianisme yang secara pribadi datang mengunjunginya karena kagum. Paling-paling, dia hanya akan menunjukkan wajahnya di tembok kota di tengah awan berwarna-warni. Itu sudah akan memberikan muka yang besar kepada kalian para penganut Konfusianisme. Namun, kalian mencoba memberitahuku bahwa kalian bertemu dengannya di tepi sungai? Bagus sekali, dasar bocah bau. Kalian seharusnya punya batas meskipun kalian hanya berbasa-basi. Qi Jingchun tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Tuan kota bahkan memintaku untuk bermain Go 3 kali dengannya. Namun, saat itu aku sedang sibuk, dan aku harus segera kembali ke sekolah Konfusianisme. Karena itu, aku masih berutang 3 kali padanya." Tanpa diduga, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjungi kota Kaisar Putih lagi setelah itu. Ini benar-benar hal yang disesalkan. Liu Qicheng mengangkat tangannya dan mengusap pipinya dengan kuat. Ada api amarah yang membara di dadanya. Meskipun dia telah memutuskan hubungan dengan kakak laki-lakinya, tanpa ada lagi hubungan di antara mereka yang perlu dibicarakan, dia masih merasa hormat kepada penguasa kota-kota Kaisar Putih di lubuk hatinya. Ini adalah perasaan hormat dan penghormatan yang sangat murni. Karena itu, dia mempertimbangkan apakah dia harus dengan tegas menyerang dan menghancurkan sisa-sisa jiwa orang ini yang terluka. Karena Master Pagoda Glasir berwarna tidak mau mempercayainya, Qi Jingchun memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Pada kenyataannya, Qi Jingchun tidak memiliki kesan buruk tentang iblis besar dari kota Kaisar Putih yang telah kembali ke dunia ini. Pertama kali iblis besar itu mengembangkan niat membunuh adalah ketika orang suci pedang dari negara Water Combing ingin membunuh roh rubah muda itu tanpa pandang bulu. Di antara banyak cendekiawan yang mengoceh tentang moral dan kebajikan, tidak ada kekurangan orang munafik yang bertindak dengan cara yang sok suci. Di antara banyak kultivator iblis, tidak ada juga kekurangan orang yang terhormat dan terpuji. Qi Jingchun telah berkeliling dunia bersama kakak senior Zuo beberapa kali sebelumnya, jadi dia secara alami menemukan banyak contoh seperti itu. Jadi, dia tidak akan mengkategorikan orang secara kaku berdasarkan latar belakang mereka. Bagaimanapun, Qi Jingchun sangat menyadari insiden pecahnya glasir berwarna yang terjadi di kota Kaisar Putih 1000 tahun yang lalu. Jadi, dia benar-benar merasakan persetujuan terhadap iblis besar yang berdiri di depannya. Dia menepuk bahu Chen Ping'an sebelum tersenyum pada Liu Qicheng dan berkata, "Chen Ping'an pasti tidak bisa menjadi muridmu, senior. Namun, jika kamu masih bersedia mengajarkan teknik pedang, dan jika Chen Ping'an masih bersedia belajar, maka aku akan senang jika itu terjadi." Liu Qicheng mengangkat jarinya dan perlahan menggoyangkannya ke kiri dan kanan. "Apa situasimu saat ini? Kami berdua sangat menyadari hal ini. Kau tidak lebih dari gumpalan jiwa yang rusak yang terbentuk oleh kondensasi angin musim semi. Bahkan jika kau adalah seorang bijak Konfusianisme di 5 tingkat atas saat kau masih hidup, itu dulu dan sekarang. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk menawar denganku?" Qi Jingchun melirik iblis besar yang mengenakan jubah tau merah muda. Dia bisa melihat niat membunuh terpancar dari Liu Qicheng. Iblis besar itu ingin sekali bergerak. Anggota suku iblis secara alami lebih gegabah daripada tenang, dan seringkali mereka akan mengikuti naluri alami mereka untuk melakukan kekerasan saat membuat keputusan. Hal ini menyebabkan banyak tragedi di dunia. Bukanlah hal yang tidak berdasar bagi dunia agung untuk memberlakukan begitu banyak batasan pada iblis-iblis besar. Seseorang pernah mengusulkan gagasan bahwa anggota spesies yang berbeda tidak dapat dipercaya, dan bahwa iblis dan iblis adalah makhluk picik yang senang merampas kekuatan hidup dari orang lain, dengan hanya ajaran manusia yang mendorong orang untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi tujuan yang benar. Pendapat dan pernyataan ini sangat diskriminatif terhadap spesies non-manusia. Pada kenyataannya, banyak orang bijak dari 3 sekolah Konfusianisme telah menyarankan untuk memburu semua iblis besar di 5 tingkat atas selama pemerintahan orang bijak etika atas dunia agung. Orang bijak ingin memasukkan iblis-iblis besar ini ke dalam penjara dan sepenuhnya menghilangkan semua ancaman di masa depan. Namun, orang bijak etika akhirnya tidak mengadopsi saran ini.
Qi Jingchun mendesah dengan sedikit emosi. Pada akhirnya, penalaran makhluk-makhluk iblis semuanya berputar di sekitar satu kata, bertahan hidup. Mereka tanpa lelah mengejar kelangsungan hidup sehingga mereka dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dengan menjadi lebih kuat, mereka kemudian dapat bertindak dengan cara yang tidak terkendali dan sembrono. Namun, penalaran dunia agung berputar di sekitar aturan dan peraturan. Dunia agung akan bertindak dalam batasan aturan dan peraturan ini untuk memberikan kebaikan kepada para penghuninya. Qi Jingchun mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak ingin berbicara dengan akal sehat dan hanya ingin menggunakan kekuatan kasar, maka aku tidak punya pilihan selain meminjam pedang dan memotong setengah dari kultivasimu." Pedang panjang yang secara pribadi diberi nama menaklukkan iblis oleh Chen Ping'an perlahan-lahan meluncur keluar dari sarungnya di dalam kotak pedang kayu belalang. Pedang itu berdering seperti burung yang kehausan yang melintasi air, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Jubah tau merah muda Liu Qicheng mengembang keluar, dan ada ekspresi kemarahan yang hebat di matanya. Aura iblis yang luas mengalir melalui tubuhnya saat dia terkekeh dan bertanya, "Apakah kamu yakin memiliki kesempatan untuk mengambil senjata suci yang telah ditempa khusus untuk menargetkan iblis? Bahkan jika aku tidak dapat melenyapkan jiwamu dengan satu pukulan, apakah kamu tidak takut aku menghancurkan Chen Ping'an menjadi pasta daging dengan satu pukulan?" Qi Jingchun tidak terpengaruh, seolah-olah dia sedang menguraikan prinsip paling alami di dunia saat dia menjawab, "Selama aku tetap berada di dunia, tidak seorang pun akan dapat melukai sehelai rambut pun dari adik laki-lakiku." Liu Qicheng tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak percaya ini." Namun, pupil matanya tiba-tiba mengecil drastis. Saat ini, dia benar-benar diselimuti oleh bola emas samar. Namun, sebuah lubang muncul di bola di atas kepalanya, dan ini mirip dengan saat seseorang telah membuat lubang raksasa di dunia kecil Sungai Kuning. Formasi cahaya emas asal kekacauan kota Kaisar Putih yang melindungi Liu Qicheng dengan mudah ditembus oleh sebuah serangan. Yang muncul di awal adalah sebuah titik hitam kecil. Namun, ini dengan cepat berubah menjadi garis hitam tipis sebelum meluas dengan cepat dan akhirnya membelah formasi cahaya emas menjadi dua. Ujung pedang itu hanya berjarak 1 inci dari kening Liu Qicheng. Liu Qicheng masih membeku. Gagal mengambil langkah pertama bukan berarti dia tidak berdaya dan kalah. Justru sebaliknya, karena kota Kaisar Putih terkenal karena penguasaannya terhadap semua jenis kekuatan dan teknik mistis. Hanya jubah tau merah mudanya saja sudah menjadi alat semu abadi yang dapat menangkis serangan pedang Qi Jingchun tanpa perlu dia bergerak. Namun, pedang panjang di tangan sarjana Konfusianisme itu bukanlah pedang yang ditempa oleh Ruan Qiong. Melainkan, itu adalah pedang kayu belalang biasa. Dan dengan demikian, Liu Qicheng memutuskan untuk mundur dan mengalah karena Qi Jingchun tidak bermaksud untuk menekannya secara agresif. Dalam arti tertentu, kedua belah pihak mengambil langkah mundur. Qi Jingchun perlahan menarik kembali pedang kayu itu dan mengembalikannya ke kotak pedang Chen Ping'an. Dia tersenyum dan berkata, "Segalanya akan benar-benar berbeda jika Liang atau kakak senior Zuo melepaskan serangan pedang ini. Apakah kakak laki-lakiku benar-benar keluar kota untuk menemuimu? Dan dia bahkan memintamu untuk bermain Go 3 kali dengannya?" tanya Liu Qicheng. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Itulah kenyataannya. Dia tidak perlu merasa bangga akan hal ini, dan dia juga tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun, Qi Jingchun tidak pernah terlalu memikirkan pengalaman-pengalaman ini. Ini sangat kontras dengan Cui Chen muda yang masih merasa puas diri dan sangat senang dengan dirinya sendiri setelah bermain Go sebanyak 10 kali dengan penguasa kota-kota Kaisar Putih. Liu Qicheng mendesah dalam emosi. Dia tampak sedikit hanyut. Seolah-olah mangkuk glasir berwarna telah pecah di dalam hatinya. Dia merasakan kekecewaan sekaligus kelegaan. Dalam benaknya, pria sombong itu pada dasarnya adalah orang yang tak terkalahkan dan tanpa celah. Ini adalah kasusnya terlepas dari betapa kesal dan marahnya dia terhadap kekejaman kakak laki-lakinya. Orang seperti itu seharusnya tidak membuat pengecualian untuk siapapun. Liu Qicheng sedikit kecewa saat berkata, "Karena Chen Ping'an dan aku tidak bisa menjadi murid dan guru, aku tidak akan mengajarinya teknik pedang lagi. Kemampuanku belum semurah itu. Qi Jingchun, karena kau sangat cakap, mengapa kau tidak mengajarinya sendiri?" Ia tampak sedikit cemberut saat berbalik dan melangkah menuju pintu masuk kuil tua. "Tunggu sebentar. Aku punya beberapa kata untuk disampaikan kepadamu," kata Qi Jingchun tiba-tiba. Liu Qicheng berbalik dengan ekspresi bingung. Namun, cahaya aneh dan warna-warna spektakuler tiba-tiba beriak di danau pikirannya. Keheranan dan kegembiraan liar dengan cepat menyebar di wajah Liu Qicheng. Ia dipenuhi dengan emosi campur aduk saat bertanya, "Sungguh mengesankan, Qi Jingchun. Seseorang yang cakap sepertimu adalah seorang abadi tertinggi yang berdiri di puncak gunung terlepas dari dunia mana yang kau tuju. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan yang menyedihkan seperti itu?" "Dalam arti apa aku jatuh?" Qi Jingchun membalas sambil tersenyum. Liu Qicheng tersentak saat mendengar ini. Ia merasa kagum dengan sarjana Konfusianisme itu, dan ia menjawab, "Aku harus mengakui kekuranganku padamu. Kita bisa menganggap ini sebagai bentuk bantuanku kepada Chen Ping'an. Ketika aku mendapatkan kembali ketenaranku di benua ilahi Middle Earth di masa depan, Chen Ping'an bisa datang ke kota Kaisar Putih untuk mencariku." Sebelum meninggalkan kuil tua itu,
Liu Qicheng menjentikan lengan bajunya yang besar dan meraih roh rubah muda yang bersembunyi di sudut gelap. Ia meninggalkan kuil tua itu bersamanya. Tepat saat itu, roh rubah muda itu telah berganti pakaian baru dan memoleskan beberapa ons riasan ke wajahnya. Ada bercak-bercak merah dan hijau, dan penampilannya sangat lucu. Ia kemungkinan besar salah mengira ini sebagai penampilan wanita cantik. Ada juga sebuah buku di jubahnya, bacaan rahasia favoritnya yang selalu ia bawa sendiri. Buku itu berjudul Cendekiawan Berbakat dan Wanita Cantik, dan buku itu dicetak dengan buruk dan penuh dengan karakter yang salah. Bagaimanapun, ini adalah kumpulan kisah romantis yang juga menyebutkan beberapa etika berbudi luhur yang relevan bagi wanita yang belum menikah dari klan yang kuat. Misalnya, mereka harus berbicara dengan cara yang lembut dan halus, dan harus menundukkan kepala dengan malu-malu saat melihat seorang sarjana tampan untuk pertama kalinya. Setelah itu, mereka harus mencuri pandang dengan takut-takut sebelum tersipu dan menundukkan kepala lagi. Ada banyak prinsip yang mendalam. Roh rubah muda itu belajar banyak hal dari kisah-kisah ini. Bahkan, dia akan meneteskan air mata berulang kali saat membaca kisah-kisah dengan akhir yang tragis itu. Saat Liu Qicheng dengan paksa mencengkeramnya dan membawanya pergi, awalnya dia sangat ketakutan. Namun, dia segera menjadi bahagia lagi saat melihat pemuda tampan itu berdiri di luar kuil tua. Ada tanda merah di dahinya dan ranting pohon willow di tangannya. Roh rubah muda itu merasa seperti surga benar-benar baik padanya. Mereka telah menghadiahinya dengan seorang pemuda tampan yang disukainya pada pandangan pertama begitu cepat. Liu Qicheng membawa muridnya dan roh rubah muda bersamanya saat dia menuruni gunung dan menuju ke kejauhan. Hanya dia yang tahu tujuannya. Qi Jingchun melihat sekeliling dan juga menuntun Chen Ping'an keluar dari kuil tua. Mereka berdiri di area kosong di luar pintu masuk dan menggunakan cahaya bulan untuk menatap pemandangan malam pegunungan yang jauh. Manusia memiliki 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana. 3 jiwa abadi adalah cahaya embrio, roh yang menyegarkan, dan esensi yang tenang. Setelah aku meninggal, sebagian besar peruntungan jiwa dan wujudku dikembalikan ke dunia ini. Aku juga memberikan karakter Qi kepada murid-muridku, Li Baoping, Li Huai, dan anak-anak lainnya. Sedangkan untukmu, Xiao Yao, dan Song Jixin, aku diam-diam meninggalkan seberkas angin musim semi pada kalian bertiga menggunakan sisa-sisa 3 jiwa abadiku yang rusak. Sebenarnya, wujudku saat ini tidak dapat dilihat sebagai Qi Jingchun yang lengkap. Aku hanya dapat dianggap sebagai pelindung Dao yang menemanimu untuk waktu yang singkat. Jalan yang dipilih Song Jixin semakin menjauh dari ortodoksi Konfusianisme, tetapi ini hanyalah sifat dari urusan duniawi. Setiap orang memiliki nasib dan takdirnya sendiri, dan hubungan seperti ini tidak dapat dipaksakan. Zhao Yao dihalangi oleh Cui Chen saat itu, dan keadaan saat itu memaksanya untuk melepaskan segel dengan karakter, dunia menyambut musim semi. Aku sudah meramalkan hal ini, jadi aku memberitahu Zhao Yao agar tidak terlalu khawatir tentang nasib anjing laut itu. Setelah itu, Zhao Yao menemukan kesempatan yang ditakdirkan lainnya selama perjalanannya ke benua lain. Namun, sedikit cacat muncul dalam pikirannya karena hal ini. Sebagai paman juniornya, mungkin kamu perlu membantunya sekali di masa depan. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Qi Jingchun tersenyum dan berkata, kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak dapat dianggap sebagai adik laki-lakiku karena kamu tidak menyetujui usulan guruku? Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak menganggap sarjana tua itu sebagai gurumu, aku tetap menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sebelum mengangguk dan menjawab, oke. Qi Jingchun menepuk bahu anak laki-laki itu dan bertanya, apakah kamu merasa lelah setelah berjalan sampai ke tahap ini? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, ini sungguh luar biasa. Selain berlatih teknik tinju, aku juga mampu mengatasi segala macam tantangan dan mendapatkan banyak teman baru seperti saudara Xu dan Zhang Xianfeng. Selain itu, aku juga bertemu dengan banyak roh, dewa, dan hantu. Jadi, aku tidak merasa lelah. Seolah takut Tuan Qi tidak akan mempercayainya, Chen Ping'an tersenyum dan mengulangi, aku benar-benar tidak merasa lelah. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Dia tahu bahwa anak muda itu sedang berkata jujur, dan dia memang benar-benar bersemangat. Namun, bagaimana mungkin dia tidak merasa lelah setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menghadapi begitu banyak masalah? Dia berlatih teknik tinju yang tidak menarik hari demi hari, dan bahunya yang rapuh juga harus menanggung beban harapan orang lain serta kesulitan dunia. Yang lebih penting baginya adalah menjaga diri dari sifat jahat hati orang-orang. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa lelah saat berhadapan dengan orang dan tantangan, yang semuanya tidak dapat diprediksi? Chen Ping'an menanggung beban berat ini sendirian, tetapi dia tidak mau orang lain mengkhawatirkannya. Setelah menyadari bahwa Tuan Qi sudah mengetahui segalanya, Chen Ping'an segera menceritakan pertemuannya dengan ikan mas misterius yang menyeberangi gunung, pengalamannya di gang air awan mengalir di negara pengadilan kuning, pertemuannya dengan Shen Wen di Balai Dewa Kota Prefektur Blue Share dan kekaguman Dewa Kota terhadap Tuan Qi, Weibo yang telah pindah dari Gunung Meja Go ke Gunung Tirai Awan di kota kecil, hantu wanita dalam gaun pengantin dengan temperamen aneh, hantu tulang yang cantik. Dan tentu saja, pria yang mengenakan topi bambu. Chen Ping'an paling banyak berbicara tentang Aliang, dan dia juga menyebutkan senyum Aliang yang mempesona setiap kali pendekar pedang itu berbicara tentang Tuan Qi. Wajahnya akan mengerut menjadi senyuman,
tetapi dia juga akan tampak paling sedih pada saat-saat ini. Pada akhirnya, Chen Ping'an terkekeh dan menceritakan bagaimana Liang telah dipukul turun ke dunia fana oleh satu pukulan dari murid kedua leluhur Dao. Setelah bertemu kembali, Liang telah memberitahunya untuk tidak khawatir tentang berlatih pedang, karena berlatih teknik tinju hingga ke tahap puncak sudah sama dengan berlatih pedang. Jadi, dia tidak merasa terlalu khawatir saat ini. Qi Jingchun berdiri berdampingan dengan anak laki-laki muda yang sedang mengoceh tentang pengalamannya. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu sangat merindukan Liang? Chen Ping'an menatap langit dan bergumam, Liang akhirnya akan kembali. Dia kemudian menoleh ke Tuan Qi dan bertanya, benar? Qi Jingchun mengangguk sambil tersenyum. Lalu bagaimana dengan Anda, Tuan Qi? Tanya Chen Ping'an. Qi Jingchun menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Setelah menemani Anda selama ini, akhirnya tiba saatnya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Chen Ping'an menundukkan kepalanya dan diam-diam menatap kakinya. Balasan ini menyentuh Chen Ping'an dengan cara yang sama seperti balasan Pak Tua yang tidak sepadan di toko obat keluarga Yang. Meskipun dia mengharapkannya, itu tetap membuatnya merasa sangat sedih. Dia merasa sangat sedih. Qi Jingchun mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di kepala anak laki-laki itu. Meskipun aku mengatakan bahwa jiwaku yang terluka bertindak sebagai pelindung Dao bagi kalian bertiga, bukankah mengumpulkan semua angin musim semi di sini merupakan bentuk permintaanku kepadamu untuk menjelajahi dunia demi aku? Aku tidak menyesal lagi. Dia tersenyum penuh pengertian kepada Chen Ping'an dan melanjutkan, kamu boleh merasa sedih, tetapi kamu juga boleh minum anggur, kan? Tepi mata Chen Ping'an memerah saat dia meraih labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Qi Jingchun. Sosok Qi Jingchun menjadi semakin lemah, dan dia dengan malas meregangkan punggungnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu bisa menyimpan bagianku untuk nanti. Chen Ping'an juga tidak minum anggur, dan dia mengikat kembali labu itu ke pinggangnya. Dia takut benar-benar menjadi pemabuk. Chen Ping'an, apakah kamu ingin aku menemanimu berlatih teknik tinju untuk terakhir kalinya? Qi Jingchun tiba-tiba menyarankan. Meditasi jalan 6 langkah? Chen Ping'an bertanya dengan bingung. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju perlahan dan melancarkan pukulan dengan tenang. Cahaya bulan tampak murni, dan sarjana Konfusianisme berjubah biru berjalan di samping Chen Ping'an dan juga melancarkan pukulan bersamanya. Gerakannya juga tenang dan santai. Setelah menyelesaikan meditasi berjalan 6 langkah, Chen Ping'an berhenti dengan lembut dan tidak mengulangi teknik tinjunya lagi. Dia tidak berbalik tetapi malah menatap ke kejauhan, begitu saja. Tidak ada lagi angin musim semi yang berhembus di sekitar lengan bajunya. Dia tahu, kali ini, Tuan Qi benar-benar telah pergi. Chen Ping'an kembali ke kuil lama, tempat ia bertugas mengawasi pada paruh kedua malam itu. Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng tidak bertanya apapun kepadanya, jadi ia pun tidak menjelaskan apapun. Chen Ping'an menghadapi api unggun dari larut malam hingga fajar, dan nyala api yang berkelap-kelip menerangi wajahnya, yang tampak sedikit lebih kecoklatan dari sebelumnya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sinar matahari pertama mengintip di balik cakrawala, dan seniman bela diri berjanggut besar itu masih tidur nyenyak. Sementara itu, Zhang Xianfeng melipat selimutnya dan mendapati bahwa Chen Ping'an tidak ada di kuil lama lagi. Ia berjalan keluar dan mendapati bahwa Chen Ping'an secara mengejutkan tidak berlatih teknik tinjunya hari ini. Sebaliknya, ia berdiri diam dengan pedang kayu belalang di tangannya. Chen Ping'an berbalik ketika mendengar langkah kaki pendeta Tao muda itu. Kau sudah bangun? Zhang Xianfeng mengangguk dan merentangkan lengannya, meregangkan tubuhnya untuk merilekskan diri. Angin pagi bertiup melewati pegunungan, masih membawa sedikit hawa dingin. Zhang Xianfeng meraih pedang kayu persik dari punggungnya dan mulai berlatih teknik pedang seperti biasanya. Ia memutar tubuhnya, dan tubuhnya mengikuti gerakan pedang. Ia tampak ringan dan lincah. Zhang Xianfeng memiliki lengan sepanjang monyet, dan transisi antara posisi pedangnya juga halus dan santai. Dari sudut pandang elit kultivasi di luar pegunungan, Zhang Xianfeng adalah bakat alami yang sangat cocok untuk berlatih pedang. Tentu saja, gagasan seperti itu kemungkinan besar tidak ada untuk kekuatan kultivasi di pegunungan. Kekuatan-kekuatan ini lebih menekankan pada pemeliharaan Qi dan pemurnian Qi, dan yang mereka inginkan hanyalah dapat maju melalui tingkatan kultivasi dengan cukup cepat. Yang mereka inginkan hanyalah kecepatan kultivasi yang luar biasa, sampai-sampai dapat mengalahkan semua orang dan mengejutkan para tetua mereka. Setelah Zhang Xianfeng selesai berlatih teknik pedangnya, Chen Ping'an masih berdiri di sana dengan pedang kayu belalang di tangannya. Dia sangat ragu-ragu, dan dia tidak dapat melancarkan serangan pedang apapun yang terjadi. Saat sarapan, mereka bertiga berdiskusi dan memutuskan untuk mengunjungi villa air pedang Song Yuxiao bersama-sama. Mereka akan beristirahat di sana sebentar sebelum bertanya-tanya tentang lokasi pasti stasiun feri di negara sisir air. Setelah mereka memetakan semuanya, mereka akan berangkat menuju tujuan mereka.
Villa Swordwater berjarak sekitar 350 km dari sini, dan terdapat banyak gunung yang menjulang tinggi dan puncak-puncak yang megah di sepanjang jalan. Untungnya, angin bertiup tenang dan matahari bersinar cerah karena musim panas telah tiba. Dengan demikian, mereka bertiga dapat bepergian dengan bebas tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Tidak lama kemudian mereka tiba di dekat Villa Swordwater. Villa itu terletak di kaki gunung yang tampak anggun. Sebelum menuju ke sana, mereka melewati kota kecil yang ramai yang tampaknya memiliki arus pengunjung yang terus-menerus. Chen Ping'an membeli anggur untuk mengisi labu pemeliharaan pedangnya. Sementara itu, Sui Wanxia mengunjungi toko buku dan Zhang Xianfeng bertanggung jawab untuk mengisi kembali persediaan makanan kering dan daging kering mereka. Hanya pada saat-saat membutuhkanlah seseorang akan menyesal karena tidak memiliki cukup uang. Seniman bela diri berjanggut besar itu tertarik pada satu-satunya salinan buku yang telah ditinggalkan oleh kekaisaran negara sebelumnya. Buku itu dalam kondisi yang sangat baik, tetapi harganya juga selangit. Namun, Sui Wanxia tidak berdaya untuk melakukan apapun karena kekurangan uang yang dimilikinya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa frustrasi atas kesopanannya di prefektur Blueshire. Dia seharusnya dengan senang hati menerima 5.000 tael perak seperti Chen Ping'an. Terkadang, hanya kekurangan satu koin tembaga dapat menjadi hambatan yang besar dan tidak dapat diatasi, bahkan bagi para pahlawan yang gagah berani. Dengan demikian, mereka bertiga terus berjalan menuju Swordwater Villa. Sambil berjalan, Zhang Xianfeng menyebutkan jenis koin yang disebut koin hujan gandum. Koin-koin ini bahkan lebih berharga daripada koin Lesser Heat, dan Zhang Xianfeng berkata bahwa dia belum pernah berkesempatan untuk melihatnya sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang koin-koin ini. Satu koin Lesser Heat bernilai 1.000 koin Snowflake, sementara satu koin Grain Rain bernilai 100 koin Lesser Heat. Para Earth Immortal di Golden Courtier atau Nascent Tier tampaknya semuanya menggunakan jenis koin terakhir ini saat membeli dan menjual harta abadi. Yang terpenting, koin Grain Rain juga dapat berfungsi ganda sebagai barang yang bermanfaat dan bergizi bagi para penyuling Qi. Seorang penyuling Qi dapat dengan cepat mengisi kembali Qi dan energi vital mereka dengan menyerap energi dari koin-koin ini. Saat mereka berjalan, Sui Wanxia juga mengingatkan Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng tentang harta karun yang mereka peroleh dari membunuh para kultivator iblis di prefektur Blueshire. Jika harta karun ini tidak bermanfaat bagi kultivasi mereka, maka yang terbaik adalah mereka menjualnya ke toko-toko di pegunungan. Selama harganya tidak terlalu mahal, masuk akal bagi mereka untuk menjualnya di sini. Dengan uang itu, mereka kemudian harus membeli satu atau dua alat spiritual yang akan bermanfaat bagi kultivasi mereka saat ini. Bagaimanapun, mendapatkan alat spiritual yang berguna akan jauh lebih berguna daripada menyimpan harta karun yang tidak berguna. Sama seperti bagaimana uang sebaiknya dihabiskan untuk barang-barang yang berguna, harta kultivasi sebaiknya ditukar dengan alat-alat yang berguna yang dapat membantu kultivasi seseorang juga. Zhang Xianfeng telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan dia menjawab bahwa dia ingin membeli beberapa jimat ofensif yang selalu dia impikan untuk didapatkan. Akan lebih baik jika itu adalah jimat elemen petir. Selain itu, dia juga ingin membeli pedang Dao dengan harga yang cukup terjangkau. Meskipun pedang kayu persiknya juga dapat menaklukkan hantu dan entitas yin, sifat rapuh kayu persik berarti bahwa ia pasti akan berada dalam masalah jika ia bertemu dengan iblis yang sangat kuat yang secara fisik dapat merusak pedangnya. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu. Ia tentu saja berharap bahwa harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia hanya akan masuk ke sakunya dan tidak keluar darinya. Terlebih lagi, dia sedikit berbeda dari Zhang Xianfeng dalam arti bahwa dia pada dasarnya adalah seorang seniman bela diri murni yang berfokus pada penempaan fisiknya dan penyempurnaan teknik tinjunya. Barang-barang ini miliknya sendiri dan tidak dapat diambil, dan barang-barang ini juga dapat dilihat sebagai jenis pertahanan yang tidak berwujud. Terlebih lagi, ada juga dua pedang terbang di dalam labu pemeliharaan pedangnya yang memiliki kekuatan penghancur yang tak terbatas. Jadi, Chen Ping'an tidak bermaksud untuk menjual atau menukar pernak-pernik kecil yang telah dirampasnya dari musuh-musuhnya. Setelah tiba di villa air pedang yang ramai, mereka bertiga menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang agak canggung. Memang ada seorang pelayan Chu yang sangat tua di villa itu, tetapi petugas dan pelayan yang bertanggung jawab untuk menyambut tamu menemukan banyak alasan yang sah untuk menolak permintaan ketiga orang asing itu untuk bertemu leluhur Chu. Ekspresi mereka tidak mengungkapkan apapun, tetapi jelas bahwa mereka tidak ingin memenuhi permintaan Chen Ping'an dan teman-temannya. Orang harus menyadari bahwa leluhur Chu sudah berusia hampir 100 tahun. Dia adalah veteran berjasa yang telah bertempur bersama kepala villa, dan dia sudah lama berhenti mengurusi hal-hal duniawi yang remeh. Setelah menyerahkan villa air pedang kepada cucu tertuanya, kepala villa sebelumnya, Sang Santo Pedang, menjadi sangat misterius dan sulit ditemukan. Dia sering bepergian keluar selama 3 hingga 5 tahun tanpa kembali ke villa. Jadi, bisa dikatakan bahwa leluhur Chu yang sangat dihormati adalah penguasa kedua dari Swordwater Villa. Jika demikian,
bisakah orang asing yang tidak dikenal meminta bertemu dengannya? Apakah mereka menganggap Sword Water Villa tidak lebih dari sekadar kios kumuh di kota kecil? Maka, Chen Ping'an dan teman-temannya ditolak dengan sikap acuh tak acuh. Zhang Xianfeng bertanya kepada Su Yuanxia apakah mereka dapat menawarkan beberapa koin perak kepada pengurus untuk menyelesaikan situasi. Namun, Su Yuanxia tersenyum kecut dan menjawab, menawarkan koin perak dengan santai untuk menyuap orang-orang di dunia kultivasi sama saja dengan menampar mereka. Hal ini terutama terjadi pada kekuatan kultivasi terkemuka seperti Sword Water Villa. Mencoba menyuap mereka dengan koin perak hanya akan memperburuk keadaan. Zhang Xianfeng tersenyum dan menyarankan, jika keadaan semakin mendesak, kakak Shu selalu dapat menunjukkan teknik pedangnya di depan pintu masuk. Kami pasti akan diundang masuk sebagai tamu terhormat. Kenyataannya, dunia kultivasi di benua botol harta karun timur tidaklah terlalu rumit dan matang. Tidak dapat dibandingkan dengan benua bulu sempurna yang memiliki banyak kultivator pedang kelas atas. Sebagai seniman bela diri murni di tingkat keempat, Su Yuanxia sudah dapat dianggap sebagai seorang Grandmaster yang memiliki kemampuan untuk bertindak seenaknya di negara-negara kecil seperti negara pakaian warna-warni dan negara sisir air. Dia juga memiliki senjata yang kuat, dan ini membuatnya semakin mengesankan. Jika dia tidak tertipu dan diserang oleh serangan diam-diam wanita muda itu di kuil tua dan kumuh, dan telah melawannya secara langsung dengan kekuatan penuh, dia belum tentu akan kalah dari apa yang disebut Mama, salah satu dari 4 roh jahat negara Watercombing. Su Yuanxia membelai janggutnya dengan telapak tangannya. Jika semuanya tidak berhasil, maka dia hanya dapat menggunakan rencana ini sebagai pilihan terakhir. Zhang Xianfeng tiba-tiba menarik lengan baju mereka. Su Yuanxia dan Chen Ping'an berbalik, hanya untuk melihat kereta kuda yang besar dan mewah perlahan berhenti. Kereta itu sangat mengesankan, dan seorang gadis muda dan seorang pria kekar melangkah keluar dari kereta. Gadis muda itu adalah wajah yang dikenalnya, tidak lain adalah iblis yang telah menyebabkan masalah bagi mereka di kuil lama. Saat itu, dia telah memberitahu pedang suci Song Yuxiao bahwa dia secara pribadi akan mengunjungi villa air pedangnya. Tanpa diduga, dia benar-benar menepati janjinya dan tidak bersikap asal-asalan sedikitpun. Pria kekar itu tingginya 9 kaki. Meskipun tidak bersenjata, auranya sangat kuat, dan para tamu terhormat serta elit kultivasi yang telah datang dari seluruh dunia kultivasi semuanya mundur untuk membiarkannya lewat. Chen Ping'an dan teman-temannya menatap gadis muda itu. Gadis itu mengatakan sesuatu kepada pria kekar itu sebelum berjalan mendekat. Gadis itu membungkuk dengan anggun, lalu tersenyum dan berkata, 3 pahlawan gagah berani, kita saling mengenal melalui pukulan, jadi mengapa kita tidak berbagi meja sekarang karena kita semua adalah tamu di Sword Water Villa? Mengapa kita tidak tersenyum untuk melupakan dendam masa lalu kita? Su Yuanxia bertukar pandang dengan Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng. Dia kemudian berbalik dan menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Tidak lama kemudian seorang pria tua bungkuk keluar dari villa untuk menyambut gadis muda dan pria kekar itu. Nama keluarganya adalah Chu, dan dia telah menerima kartu ucapan dari pria kekar itu sebelum mereka tiba. Karena itu, pihak villa tidak berani mengabaikan atau meremehkan mereka. Yuanxia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan Song Yuxiao kepada lelaki tua itu, yang tidak lain adalah kepala pelayan villa, pelayan Chu. Setelah mendengar perkataan Su Yuanxia, pelayan Chu segera memastikan bahwa memang begitulah cara bicara mantan tuan villa. Dibandingkan dengan sikapnya yang hati-hati saat berhadapan dengan gadis muda dan pria kekar, dia tampak jauh lebih tulus dan hangat saat berhadapan dengan Su Yuanxia dan yang lainnya. Selain itu, ini adalah waktu yang kritis bagi villa, jadi semakin banyak teman kultivasi yang bisa didapatkan mantan tuan villa, semakin baik. Jika ada cukup banyak pendukung, mungkin tuan villa muda itu bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin aliansi. Setelah memasuki villa, berjalan melalui koridor, dan berjalan di sekitar dinding bayangan, mereka bertiga secara pribadi dituntun ke halaman besar yang terpisah oleh pelayan Chu. Villa itu cukup spektakuler, dan ini adalah halaman yang tenang dan indah. Sedangkan untuk gadis muda dan pria kekar, mereka secara kebetulan diberi halaman di dekatnya. Chen Ping'an mendengar suara aliran air sebelum memasuki halaman, jadi dia bertanya kepada pelayan Chu apakah ada sungai di dekat situ. Ternyata, ada air terjun besar dan megah tidak jauh dari sini. Mereka bisa sampai di air terjun ini jika mereka keluar melalui bagian belakang halaman dan mengikuti jalan setapak berlapis batu. Ini adalah tempat indah di Sword Water Villa yang terkenal di seluruh Watercombing Nation. Setelah hujan turun, pelangi akan terbentuk di air terjun dan membentuk pemandangan yang luar biasa. Su Yuanxia dan Zhang Xianfeng tidak ingin berjalan-jalan saat ini, jadi Chen Ping'an memutuskan untuk mengunjungi air terjun itu sendiri. Zhang Xianfeng berlatih teknik pedangnya di halaman. Sementara itu, Su Yuanxia duduk di kursi batu dan bergumam dengan nada mengejek diri sendiri, baiklah kalau begitu. Aku gagal mendengar suara air terjun yang jatuh sebagai seniman bela diri tingkat 4, tetapi telinga sensitifmu benar-benar berhasil mendengarnya. Setelah berjalan agak jauh,
Pelayan Chu menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke arah air terjun yang jauh. Mungkin Chen Ping'an sebenarnya adalah seorang Grandmaster tua yang telah mendapatkan kembali masa mudanya, gumamnya pada dirinya sendiri.